welcome back to my YouTube channel, Lunas Channel. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai laporan keuangan di Odoo Accounting. Laporan keuangan adalah pendapatan dan pelaporan aktivitas keuangan perusahaan. Dalam Odoo Accounting, laporan keuangan disajikan dengan cara otomatis berdasarkan transaksi yang dimasukkan, mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan juga lainnya. Ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau profit and loss statement. Nah, laporan ini menggambarkan pendapatan, biaya, dan juga laba bersih perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Dan yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow yang menyediakan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Selanjutnya ada buku besar atau general ledger. Buku besar ini menyajikan semua transaksi yang telah dicatat dalam akun buku besar. Yang kelima ada trial balance atau neraca saldo ya. Nah, trial balance ini merangkum saldo debit dan juga kredit dari setiap akun untuk memeriksa keseimbangan. Dan yang terakhir ada tax report atau laporan pajak. Laporan pajak ini berisi perhitungan pajak berdasarkan transaksi yang terjadi. Tak hanya memiliki jenis, laporan keuangan juga memiliki keuangan. Seperti laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi. Yang kedua ada laporan neraca, digunakan untuk melihat kekayaan bersih perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas, yang digunakan untuk memastikan ketersediaan kas untuk operasi sehari-hari. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, digunakan untuk menilai dampak laba atau dividen terhadap modal pemilik. Yang kelima ada laporan umur piutang yang juga digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan dengan pembayaran terlambat. Selanjutnya ada laporan umur hutang. Laporan ini digunakan untuk mengatur prioritas pembayaran kepada pemasok. Yang ketujuh ada laporan budget versus aktual. Digunakan untuk melacak penyimpangan dari target anggaran. Yang kedelapan ada laporan pajak. Digunakan untuk melaporkan pajak sesuai peraturan pemerintah. Yang kesembilan ada laporan rekonsiliasi bank, digunakan untuk menemukan ketidaksesuaian transaksi keuangan. Dan yang terakhir ada laporan custom yang digunakan untuk menganalisis spesifik seperti kinerja proyek tertentu. Sampai dengan penghujung penjelasan, terima kasih. Bye!